Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama dengan di ujung pagi hari ini Allah membukakan pintu rahmatnya pada kita. Allah membukakan sebuah nikmat yang luar biasa pada kita. Ketika Allah membangunkan kita dari tidur kita, tidak ada yang bisa menyangka dan memprediksi kita hidup hari ini, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah lah yang menggenggam hidup kita. Kita tadi malam berdoa pada Allah, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Saat itu kita berserah pada Allah Subhanahu wa taala, dengan namamu ya Allah kuserahkan hidup dan matiku. Pada saat kita tidur kita tidak ingat apa-apa jemaah sekalian, karena saat itu kita seperti orang meninggal dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya, Allah menghidupkan kita, Allah membangunkan kita. Ada yang terbangun jam 2 malam, ada yang terbangun jam 3 malam dan qiyamul lail. Subhanallah, inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga saudara kita yang terbangun ketika menggema adzan di masjid, Masya Allah. Tapi itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menguatkan kita. Ada orang yang kemudian bangunnya bukan bangun untuk hidup, tetapi bangun sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, di antara yang wudu sebelum tidur, kemudian mendirikan sholat sebelum tidur. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwa akhir ketika kita tidur, kalau itulah akhir hidup kita, maka akhir hidup kita mudah-mudahan akhir hidup yang husnul khotimah. Dan zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tidur kita berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jangan membebani diri kita dengan hal-hal yang merusak iman kita, yang merusak hati kita. Kalau pagi kemarin sampai siang ada yang menyakiti hati kita, lepaskan semua sebelum kita tidur. Lepaskan semua kesalahan orang lain, atau kita mohon maaf dan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada pagi kemarin sampai sore hari, sampai menjelang kita tidur, kita ada sesuatu yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah, maka mohon ampun kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tertidur, insyaallah malaikat akan membangunkan kita untuk salat malam, qiyamul lail dan salat subuh. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita memulai pekerjaan kita, amaliyah kita dengan kebaikan. Yang pertama, kita bisa menatap masjid kita jemaah sekalian. Kita bisa menatap antara satu dengan yang lain di antara jemaah ini, subhanallah. Maka ketika nanti semuanya masuk ke dalam surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah kita dikirimi sebuah salam yang cukup manis dari Allah. Salam manis dari Allah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam Allah kepada kalian orang-orang mukmin yang terbangun malam hari. Salam Allah kepada kalian orang-orang mukmin yang terbangun untuk melaksanakan salat subuh. Salam Allah kepada kalian wahai kaum mukminin, kaum muslimin, orang-orang yang senantiasa beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Saat itu jemaah sekalian kita bersama keluarga kita dalam surga. Saat itu jemaah sekalian kita bersama saudara-saudara kita dalam surga. Saat itulah ada salam manis dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama barokah Allah Subhanahu pada pagi hari ini jemaah sekalian. Saat ini, kemarin
kita mencoba untuk mengangkat sebuah tema kita hari ini adalah menghilangkan kekhawatiran kita dengan bersandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah. Kenapa ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Saat ini ketika kita banyak berinteraksi dengan dunia, semakin hari sampai anak cucu kita nanti jemaah sekalian akan berbeda alam dengan kita, akan berbeda kondisi dengan kita. Kalau hari ini saja banyak tantangan di antara kita, apalagi anak-anak kita jemaah sekalian, apalagi cucu kita yang akan menghadapi masa yang akan datang yang mungkin sulit bagi mereka, dan banyak sekali tantangan-tantangan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Hari ini jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak generasi muda kita, anak-anak kita saja sholat itu susah Pak, apalagi sholat subuh. Saya seringkali dialog dengan anak didik saya, nak, kenapa harus meninggalkan sholat? Apa sih beratnya sholat? Yang kedua, sholat apa yang terberat bagi kalian? Kok bisa kalian meninggalkan ibadah sholatnya? Subhanallah jemaah sekalian, sholat yang terberat bagi anak kita adalah sholat subuh Pak. Sholat yang terberat bagi anak kita sholat subuh. Karena kalau di sekolah bisa saja mereka sholat bersama gurunya di sekolah, di musola. Tetapi yang terberat bagi mereka adalah sholat subuh. Lalu yang kita tanyakan kemana bapak ibunya jemaah sekalian, sulit sekali. Nah, dari itulah kita mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu wahai manusia, wahai pribadi kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, dan keluarga kita. Kita tidak ingin soleh sendirian, solehah sendirian, bapak ibu sekalian. Kalau hari ini kita hadir di sini, kita yang soleh jemaah sekalian. Terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hadir di masjid ini. Lalu Allah nanya kita, kemana anak-anak kita jemaah sekalian? Apakah kita sudah berkesempatan membangunkan mereka tadi sebelum kita berangkat? Atau nanti ketika kita pulang, matahari hampir terbit jemaah sekalian, kita baru bangunkan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan sampai keluarga kita ada yang tercecer hidupnya sementara kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berat jemaah sekalian. Rijal, seorang pemimpin rumah tangga, bertanggung jawab kita segala-galanya Bapak. Jadi bertanggung jawab dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tanggung jawab memberikan nafkah, tetapi yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat oleh Allah adalah bertanggung jawab dalam soal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini dan seterusnya ada kekhawatiran kita. Kekhawatiran apa yang dimaksud? Dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Banyak sekali kekhawatiran manusia. Bukan hanya kekhawatiran dunia jemaah sekalian. Kalau kekhawatiran dunia kadang-kadang terbetik dalam hati kita, kita ini mau jadi apa? Apakah nanti ujung kehidupan kita husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kita nggak tahu Pak. Kalau hari ini saja kita berada di sof masjid ini dengan luar biasa khusyuknya kepada Allah, apakah itu pasti ketika nanti kita mencapai umur 80 tahun, 90 tahun, atau 100 tahun, apakah semangat juang ibadah kita masih tetap dalam diri kita? Atau sebaliknya, kita mulai futur, agak lemas ibadah kita kepada Allah. Latina latowa, tinggal di sholat di masjid. Latina latowa, kita apa jeung tak apa. Itu adalah pikiran-pikiran yang dihinggapi futur jemaah sekalian. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, akhir kehidupan kita senantiasa kita dikuatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengatakan jemaah sekalian, yang mengantarkan bapak-bapak yang sepuh ke masjid ini bukan tenaganya Pak. Bukan hanya persoalan tenaga kita kuat kita melangkah ke sini. Tidak. Tetapi dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca jemaah sekalian, sentuhan iman itu bagaimana? Ada orang menyesal ketika dia terlambat ibadah berjamaahnya. Maka itu adalah bagian daripada gharizah atau rasa keimanan yang peka terhadap keimanan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan meninggalkan sholat, tidak nutut untuk sholat jamaah saja itu jadi penyesalan kita Pak.
Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di masjid ini panggilan iman. Ini panggilan iman. Bukan hanya kita kuat dengan tenaga kita. Mungkin pun pada sepeda motor, Pak. Jadi jauh rumah kita pakai sepeda motor nyampe di masjid. Bukan hanya persoalan sepeda motornya, persoalan keinginan untuk ibadah pada Allah. Ini mujahadah kita jemaah sekalian. Kenapa kita harus hadir seperti ini? Pada saat orang terlena dengan tidurnya yang nyaman di rumah, pada saat subuh seperti ini enak-enaknya tidur, Pak, dingin lagi. Kita bangun kemudian kita menuju masjid. Ini untuk apa? Hanya dorongan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tanyakan jemaah sekalian, lebih banyak mana di masjid yang sekarang ini orang sepuh dan anak-anak muda? Masih lebih banyak orang pensiunan, Pak. Jemaah sekalian. Maka fenomena yang digambarkan oleh Rasulullah SAW akan muncul nanti di akhir zaman, masjidnya besar, tapi jamaahnya kecil. Akan muncul nanti di akhir zaman, masjidnya luar biasa dengan biaya besar, tapi jamaahnya masih bisa dihitung jemaah sekalian. Dan itu pun ketika salam imamnya dia sudah keluar, tanpa harus duduk sejenak untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kekhawatiran yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran jemaah sekalian adalah kekhawatiran, bukan hanya kekhawatiran dunia saja. Kalau kekhawatiran di dunia, kita mungkin takut dengan kemiskinan. Kekhawatiran di dunia ini mungkin saja kita bayangkan bahwa kita akan takut jadi kemiskinan, takut anak kita nggak punya pekerjaan, takut masa depan kita seperti apa. Itu kekhawatiran dunia kita. Sehingga kadang-kadang kita nanya pada anak kita, "Nak, nanti kamu dewasa mudah-mudahan jadi dokter ya. Nak, nanti kalau kamu dewasa mudah-mudahan jadi guru ya. Nah, ketika nanti kamu dewasa mudah-mudahan jadi TNI, Polri dan seterusnya." Kita kemudian menjajal mereka dengan hal-hal yang seperti itu. Karena apa jemaah sekalian? Kadang orang tua itu timbul rasa kekhawatiran masa depan anak kita ini seperti apa nanti. Lalu pernahkah kita tanya dan kemudian menitipkan pesan pada anak kita, "Nak, kalau nanti besar kamu menjadi pendakwah. Nah, kalau kamu besar nanti jangan lupa menyampaikan ayat-ayat Allah yang kamu tahu. Balighu anni walau ayah." Sampaikan kepada umat itu satu ayat saja di mana engkau memberikan pencerahan itu luar biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia kata Rasul adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka apa yang kita lakukan saat ini jemaah sekalian? Bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain? Kekhawatiran-kekhawatiran di dunia itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali was samarat wa basyiris sabirin." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akan diuji manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan. Ketakutan apa yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala? Ketakutan dengan kemiskinan. Ketakutan tidak makan. Ketakutan akan kematian. Ketakutan berkurangnya harta kita. Sehingga orang ketika ketakutan berkurangnya harta, dia akan mengurangi sedekahnya atau tidak sedekah sama sekali. Ketakutan dengan kematian karena dia hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang takut dengan kematian karena kecintaannya kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan dia akan takut dengan kematian. Itulah gandengannya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hubbud dunya, orang yang kecintaannya kepada dunia, orang yang selalu dunia itu dalam pikirannya, maka konsekuensinya adalah dia akan takut dengan kematian. Tetapi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yunus 62 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah tidak akan pernah ada rasa takut dan merasa kekhawatiran dan tidak akan bersedih hati. Apa maksud ini jemaah sekalian? Dalam beberapa tafsir yang kita baca, bahwa tidak ada
kekhawatiran, dan sesungguhnya para wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekhawatiran dan rasa sedih dari apa-apa yang akan terjadi. Artinya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditafsirkan dalam penyebutan wali itu, wali yang kita kenal selama ini seperti apa jemaah sekalian? Dan dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa wali itulah orang yang dekat dengan Allah, orang yang memiliki karamah, orang yang selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang selalu menyandarkan dirinya kepada Allah, menyandarkan semua masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian, kita punya masalah, ibu. Orang tua punya masalah dengan kesehatannya. Ibu kadang-kadang interaksinya lebih banyak dengan anak, punya masalah. Anak terlibat pergaulan dengan yang kurang berkenan di hati ibu. Itu masalah kita. Apa masalah guru banyak, apa masalah pegawai banyak, apa masalah kita dalam rumah tangga itu banyak. Semua kita punya masalah jemaah sekalian. Tetapi para wali kita menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, memanage masalah itu dengan sebaik-baiknya dan menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita jemaah sekalian itu kalau punya masalah, dia melalui medsos, Pak. Dia taruh di story-nya, dia taruh di statusnya, dia curhat. Itu masalahnya dia curhatkan. Tetapi para aulia, kata Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya masalah, dia lepaskan kepada Allah. Para wali itu disebutkan di dalam tafsir itu adalah orang-orang yang selalu memasrahkan dan menyandarkan segala masalahnya kepada Allah. Dan tidak ada rasa ketakutan dan kesedihan. Bukan hanya ketakutan dan kesedihan dalam urusan dunia, Pak. Yang kita takutkan adalah kesedihan dan rasa ketakutan kita dalam urusan akhirat kita. Kita bisa saja menghindari dan tawakal ketika kita tidak punya apa-apa di dunia jemaah sekalian. Tetapi kita belum bisa terhindar dari fitnah yaumil akhir, dari fitnah kiamat, dari huru hara kiamat, dari fitnah-fitnah dan dari masalah-masalah di padang mahsyar nanti. Tetapi para aulia itu, para wali itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada lagi memiliki rasa ketakutan, dia tidak memiliki rasa kekhawatiran lagi. Dia pastikan dirinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kekhawatiran di dunia, kekhawatiran lagi untuk fitnah di akhirat nanti, untuk persoalan-persoalan di padang mahsyar nanti. Para aulia dan para wali itu sudah bersandarkan dirinya kepada Allah dan merasa tenang untuk menghadapi hal-hal itu semua. Bukankah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan di dalam Al-Qur'an itu banyak, ya, tentang bagaimana huru hara kiamat. Bagaimana ketika kita menjelang kiamat, bagaimana menjelang kematian, maka muncullah malaikat memperlihatkan amal ibadah kita jemaah sekalian. Pada saat kita nazar, pada saat kita menghembuskan nafas itu masih tersengal-sengal, saat itu malaikat sudah memberikan gambaran amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang tersenyum dalam kematiannya, maka dia diperlihatkan oleh malaikat bagaimana gambaran kebaikannya selama di dunia. Karena Allah alim, Allah mengetahui apa yang kita lakukan jemaah sekalian. Kalau hari ini kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat kita. Gak perlu CCTV, Pak. Allah melihat kita yang tersembunyi, yang malam hari, yang dimana kita lakukan kebaikan itu, Allah Maha mengetahui. Makanya orang-orang yang wali itu bersedekahnya tidak harus diumumkan jemaah sekalian. Kepintarannya tidak harus diumumkan, kesolehannya tidak harus diumumkan, sedekahnya tidak harus diumumkan. Maka alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang-orang yang berinfak itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak harus diketahui oleh orang lain, dan itu sikapnya orang-orang wali aulia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yunus 62 itu. Bagaimana sifat orang-orang yang ahli sedekah? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang ahli sedekah itu zaman digunakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bersedekah pada saat dia leluasa, punya harta, punya uang, tidak. Pada saat dia
menderita saja. Pada saat uangnya pas-pasan, dia masih bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang jemaah sekalian, kalau kita ke pasar, ibu-ibu, ada orang miskin saja yang jual ikan, kita masih nawar. Beda dengan kita ke Indomaret dan Alfamaret, nggak menawar apa-apa kan. Tapi anehnya itu, kalau kita ke pasar mau beli sayur, kita masih nawar. Ya Allah. Mereka orang yang butuh uang. Mereka mencari makan hanya sekedarnya saja. Tapi kenapa ketika kita Indomaret dengan label yang sudah ada, kita nggak nawari lagi, Pak? Kepada orang miskin penjual sayur saja, penjual kangkung dan ikan kita masih nawar. Itu pun kalau disebutkan nominalnya kita harus acuhkan dia. Ya Allah. Lalu kesempatan kita bersedekah kapan, Bapak Ibu sekalian? Kalau hanya kepada orang-orang yang tidak mengemis saja. Mereka enggak mengemis, Ibu Bapak sekalian. Mereka enggak mengemis. Masya Allah. Saya pernah melihat bapak tua, Pak, di lampu merah hanya jual sampai jam 10 malam. Jual sapu. Enggak ada yang beli, Pak. Sampai larut malam beliau masih ada di situ, rokokan, tidur-tiduran di pinggir jalan. Dia enggak ngemis. Tapi ketika ada pembeli nawar masih. Ya Allah. Lalu kesempatan kita bersedekah kapan, jemaah sekalian? Kesempatan kita melakukan kebaikan itu kapan? Maka zaman mendekat Allah Subhanahu wa taala, sikap aulia kata Rasulullah SAW adalah orang yang selalu gemar bersedekah fisarra'i wad dharra. Apakah dia dalam keadaan keleluasaan rezekinya atau dalam keadaan kesempitan rezekinya, dan dia orang-orang wali itu tidak mau sedekahnya diketahui oleh orang lain. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran kita jemaah sekalian bukan kekhawatiran hanya di dunia ini. Sekali lagi, bagaimana masa depan kita, bagaimana kehidupan rumah tangga kita, tetapi sebuah kekhawatiran yang luar biasa. Apakah kita lolos nanti dalam seleksi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Kita bawa masing-masing daripada amal kita jemaah sekalian. Kalau kita melihat seorang kiai, seorang ustadz, dia ada bagiannya sendiri-sendiri. Dia akan menghadap Allah dengan mempertanggungjawabkan keilmuannya. Kita yang nggak punya ilmu juga kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya akan bertanggung jawab di hadapan Allah, orang miskin pun juga begitu. Maka lucu jemaah sekalian dan subhanallah, ajaib. Ketika Rasulullah berdoa dalam doa beliau, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, doa Rasulullah SAW. Ya Allah, hidupkan aku bersama orang-orang miskin, hidupkan aku dalam kondisi miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di dalam surganya Allah bersama orang-orang miskin. Ada enggak doa kita jemaah sekalian seperti itu? Doa kita hidup untuk miskin dan mati pun juga dalam keadaan miskin. Enggak, Pak, itu sulit. Kita pasti mohon pada Allah dengan tangan kita yang ke atas, mohon rezeki yang seluas-luasnya kepada Allah, mohon keturunan yang berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jarang di antara kita yang berdoa seperti doanya Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan, Allahumma amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku semuanya di surga bersama orang-orang miskin. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala, kita ingat sebuah hadis ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam surganya Allah, diperlihatkan apa isi di surga jemaah sekalian. Ternyata di isi surga banyak orang-orang miskin, Pak. Banyak orang-orang miskin. Karena hisabnya orang-orang miskin sebentar, Pak. Tidak sama dengan orang-orang pejabat, tidak sama dengan orang-orang kaya. Banyak sekali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin apa yang ditanya, Mas? Kalau tukang landuk yang ditanya landuknya dari mana, belinya berapa, gampang, Pak. Ya, paparawan kalau Kaliangat itu yang ditanya perahunya berapa, ya, jalan halal apa enggak ditanya sama Allah.
Tapi kalau orang yang mobilnya sampai 2, rumahnya lantai 2, jabatannya tinggi, masih ditanya sama Allah, ini gajimu dari mana? Ya, jangan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita dimakan makannya itu apa? Dari jalan halal apa enggak? Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wala ta'kulu. Sesuatu yang, dan janganlah kalian makan sesuatu yang dari batil, sesuatu dari suap menyuap, sesuatu dari korupsi, sesuatu hasil dari hal-hal yang kurang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akan jadi masalah di akhirat. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Kalau kekhawatiran kita di dunia dengan kemiskinan tuh lewat, Pak. Tetapi nanti ada pada mahsyar di mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membanggakan dirinya menjadi orang-orang yang saleh, orang yang pintar, orang penceramah, orang yang memberikan tausiah, orang-orang profesor dan seterusnya, bangga di dunia, belum tentu lolos dalam hisab dan ujian Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kesederhanaan kita dibutuhkan jemaah sekalian. Kadang-kadang ada orang yang pintar tapi tidak mau memunculkan dirinya sebagai orang pintar. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ini bukan persoalan kita mengajari, tapi kita sharing jemaah sekalian. Sebab kita tidak tahu jemaah ini ada yang ustadz juga, ada orang yang paling alim. Tetapi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini luar biasa. Orang yang tidak mau mengandalkan dirinya, orang yang tidak mau memunculkan dirinya sebagai orang-orang alim, orang yang tidak nampak di hadapan orang manusia sebagai dia orang yang soleh, orang biasa-biasa, subhanallah, itu lebih disegani oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mau tampil ke depan sebagaimana mereka-mereka yang ingin dipuji oleh orang lain karena ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ahli ibadah diam saja, masya Allah, tidak perlu diungkapkan. Banyak ahli sedekah yang diam saja seakan-akan dia bukan orang kaya, Pak, padahal dia orang kaya. Banyak ahli ilmu yang tinggi seakan-akan dia orang bodoh, padahal dia memiliki luar biasa keilmuan jemaah sekalian. Maka inilah orang yang tawadhu sifatnya jemaah sekalian, tidak mau memunculkan dirinya, dan itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Wahai sahabatku, akan muncul nanti di hadapan kalian seorang laki-laki yang dijamin surga oleh Allah. Para sahabat nanya, siapa orangnya? Oh, yang kalau pengajian ini saja, kata sahabat kita saja ini yang biasa pengajian, kita kan masuk surga insya Allah. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan kalian dan dia penghuni surga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Lewat seorang laki-laki sederhana, Pak. Tidak kaya, tidak kelihatan seperti sahabat, biasa-biasa. Masya Allah, itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang bukan terkenal. Jadi jangan membuat diri terkenal di hadapan manusia sebagai orang-orang saleh. Simpanlah. Karena sifat orang wali itu aulia yang dikatakan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus itu, dia ahli ibadah tapi enggak ada yang tahu bahwa beliau adalah ahli ibadah. Karena dia tidak mau mengungkit dirinya sebagai ahli ibadah. Aulia itu, para wali itu, dia orang pintar tapi dia tidak mau dikatakan pintar oleh orang lain karena dia tawadhunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ke depan semakin hari semakin bertambah usia kita jemaah sekalian. Maka tetaplah kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah surut ke belakang. Jangan pernah kemudian di akhir-akhir di limit usia kita melemah. Maka usahakan jemaah sekalian, karena kekhawatiran luar biasa akan nampak di hadapan kita. Kekhawatiran kita luar biasa, bukan kekhawatiran di dunia saja. Sebagaimana orang-orang yang lakukan di dunia ini bermegah-megahan sampai digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, alhaakumut takasur, bermegah-megahan manusia dengan harta mereka sampai melupakan mereka, hatta zurtumul maqabir. Karena bermegah-megahan sifat manusia, bermewah-mewah di hadapan manusia dengan harta, mereka lalai untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir. Mereka baru sadar
ketika mereka meninggal dunia dan berada di alam kubur. Maka zaman belakang Allah Subhanahu wa taala, penyesalan itu sampai sekarang lah kita menyesal. Andaikan masa muda kita penuh dengan cerita-cerita yang pernah meninggalkan ibadah sholat kita pada Allah, menyesallah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita anak-anak muda pernah durhaka, pernah membantah orang tua kita, pernah bercekcok dengan bapak dan ibu kita, maka saatnya kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dan maaf kepada beliau-beliau. Mumpung masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan hidup ini luar biasa, nikmat yang luar biasa. Maka ketika para sahabat saling menanyakan, bagaimana keadaanmu hari ini? Maka ketika kita hari ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan, pastikan bahwa hari ini kita berada dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah dirimu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah diri kita, apa yang kita siapkan untuk masa depan kita jemaah sekalian. Masa depan yang dimaksud adalah masa depan menjawab kekhawatiran kita dengan urusan akhirat kita. Maka zaman belakang Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita melakukan kebaikan dan amal ibadah, ini sejarah awal hari ini jemaah sekalian. Pagi hari ini kita sudah menuliskan sejarah baik di buku catatan malaikat. Hari ini kita sehabis sholat jemaah sekalian, sholat subuh, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bersama-sama dalam majelis ilmu. Ini satu catatan tersendiri di buku malaikat yang dilaporkan kepada Allah. Hari ini kita mengawali kebaikan, mengawali amal ibadah kita, muamalah kita dengan baik. Maka mudah-mudahan ketika ke rumah nanti kita terus mengukir sejarah indah ini, sejarah manis ini. Bangunkan anak-anak kita, pastikan mereka sudah sholat. Kemudian memberikan makan kepada anak kita, Masya Allah. Kemudian mengajak mereka untuk mandi dan kemudian berangkat ke sekolah, subhanallah. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sang bapak pun pergi mencari nafkah, ibu kemudian memanage rumah dengan baik, menyapu dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada sesuatu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-sekali ketika kita pulang ke rumah langsung marah-marah dan menjelekkan tetangga jemaah sekalian, ngomel-ngomel, ngumpat-ngumpat dan seterusnya. Rusak ibadah kita jemaah sekalian. Menjaga diri kita, lisan kita, karena lisan ini paling banyak dosanya jemaah sekalian. Lisan ini paling banyak dosanya. Komen-komen yang enggak bagus ya tak terasa, karena lidah kita ini memang luar biasa ya. Kadang-kadang melihat orang lain komentarnya yang lain. Presiden yang ada di Jakarta kita komen jemaah sekalian. Menteri Pendidikan yang ganti ini kita ngomel, ini Menteri Pendidikan yang lalu ini kok luar biasa sulitnya, maaf. Kadang-kadang kita begitu. Kemudian kita mengirim pesan-pesan yang membunuh karakter orang lain. Kita menahan diri kita jemaah sekalian. Tetaplah menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang yang pandai, tahanlah dirinya untuk mengomentari ilmu orang lain. Jujur jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita tidak diamanahkan untuk memberikan tausiah, tidak mungkin ada. Karena kita lebih suka berdiam diri jemaah sekalian, tetapi kita ingin juga bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Untuk memberikan tausiah ini berat jemaah sekalian, amanah ini berat. Tetapi harus disampaikan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling sharing kita dalam persoalan ketakwaan dan kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala dan saksianya dan kita semuanya, keluarga kita jemaah sekalian, semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dalam ibadahnya dan dibukakan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita barokah dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama bermunajat pada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
Ya Allah, ya Rabbana, hamba memohon dan kami bermohon ya Allah, bukakan pintu maghfirah-Mu di pagi hari ini pada kami ya Allah. Sujud kami dan doa-doa kami di sujud terakhir kami ya Allah, memohon ampun kepadamu ya Allah. Semakin hari usia kami bertambah ya Rabb, bukan tambah muda tapi tambah berlanjut ya Allah. Iringi umur kami ini ya Allah dengan keimanan, kuatkan kami ya Allah, sabit qulubana ya Allah, kuatkan hati kami untuk senantiasa beribadah pada Allah. Kami sadar bahwa kaki ini sudah tak sekuat dulu ya Allah, punggung kami sudah tak sekuat dulu untuk rukuk dan sujud kepadamu ya Allah, tapi kami kuatkan karena mujahadah kami untuk memohon ampun kepadamu ya Rabb. Isilah hidup kami dengan keimanan dan ketakwaan ya Allah. Jangan bolak-balikkan hati kami untuk mundur lagi melakukan maksiat kepadamu ya Rabb. Ya Allah Rabbana, jadikan diri hamba dan kita semua dengan keluarga kami ya Allah, keluarga yang Kau persilahkan masuk ke dalam syurga-Mu dan Kau kirimkan salam manis-Mu ya Allah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ya Allah ya Rabbana, hindari kami dari hal-hal yang Engkau tidak perkenankan ya Allah. Hindari kami dari godaan-godaan hubbud dunia ya Allah. Hindari kami dari godaan-godaan futur dan melemahkan ibadah kami ya Allah. Kuatkan telinga kami untuk mendengarkan azan dan tilawah Al-Quran-Mu ya Allah. Kuatkan kami untuk menatap kiblat dan masjid kami ya Allah. Kuatkan kaki kami untuk melangkah ke masjid-Mu dan tempat-tempat majlis ilmu-Mu ya Allah. Kuatkan hati kami untuk bersabar atas segala musibah dan ujian-ujian dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jaga anak-anak kami baik di Sumeneb maupun di luar kota ini ya Allah. Hindari mereka dari perbuatan-perbuatan yang Kau tidak ridhoi ya Allah. Tuntun mereka ya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Umur kami mungkin tidak mencapai ketika mereka usia tua ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang bermanfaat untuk negeri ini ya Allah. Jadikan mereka anak yang bermanfaat kepada orang lain, kepada umat ini ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang pandai sujud di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nushrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وهيها بمعرفتك وامت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.